Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam Komsel Besar ke-122. Kita bersyukur kita telah melalui Natal. Allah yang lahir di hati kita masing-masing menambahkan sukacita, damai sejahtera di dalam setiap hati kita. Mari sahabat terkasih, kita mau siapkan hati. Kita mau masuk di dalam Komsel malam hari ini. Kita mau satukan hati di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang mengumpulkan setiap kami boleh ada di dalam ruang Zoom ini. Ini kami anak-anak-Mu, ini hati kami. Kami mau bawa, kami mau persembahkan kepadamu, kepada bayi Yesus, agar supaya sukacita, damai, sejahtera Natal itu tinggal di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami mau masuk di dalam Komsel malam hari ini. Engkau yang berkati setiap kami, peralatan yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan, ruangan di mana Baik sahabat terkasih, mari kita mau bawa hati kita. Kita mau masuk di dalam Komsel malam hari ini. Kita mau siapkan hati. Gita surga bergema di dalam hati kita, di dalam keluarga kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Kita bersyukur Dia yang lahir di tengah keluarga kita. Dia datang untuk kita, membawa damai dan sejahtera. Dia turun ke dunia untuk membawa terang, biar setiap kita boleh menjadi terang juga di dalam keluarga kita. Sahabat terkasih, mari kita mau bawa pujian ini. Kita katakan bahwa Natal itu artinya adalah kasih. Dan kita mau membawa kasih itu di dalam setiap kehidupan kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sungguh Natal itu adalah kasih, dan Dia tinggal di dalam hati kita. Sahabat terkasih, kasih yang ada di dalam hati kita. Natal yang baru saja berlalu mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita tidak sama lagi. Dia yang lahir untuk kita. Dia menebus setiap dosa kita. Dia juru selamat kita. Mari malam hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau katakan bahwa diri kita adalah manusia yang berbeda. Kita sudah meninggalkan manusia lama kita. Dengan Natal, kita bawa diri kita yang baru. Diri kita yang Dia dapati mulai menjadi manusia baru, meninggalkan dosa-dosa dan kebiasaan lama kita. Mari sahabat terkasih, biar pujian ini menjadi doa kita juga, pernyataan kita bahwa kita mau melepaskan manusia lama kita. Biar setiap kita hidup seperti yang Allah ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan
bahwa pujian ini sekali lagi sebagai tanda pertobatan kita. Kita mau menjadi pribadi seperti yang Tuhan ingini. Kita mau menanggalkan manusia lama kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar Bapa, malam hari ini kami mau bawa hati kami. Dandani setiap kami ya Bapa, menjadi pribadi seperti yang Kau ingini. Murnikan terus motivasi kami, agar kami senantiasa memandang Engkau. Nama-Mu semakin tinggi dan semakin dimuliakan oleh banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami mau berkumpul di hadapan tahta-Mu ya Bapa. Kami mau bawa hati kami untuk menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami rindu Engkau sendiri yang mencurahkan kuasa Roh Kudus atas setiap kami. Pandang kami anak-anak-Mu ya Bapa. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa penyembahan kita. Kita mau siapkan hati kita. Mari buka hatimu
terimalah curahan kuasa Roh Kudus yang malam hari ini dicurahkan bagi setiap kita. Angkat suaramu, angkat tanganmu, buka hatimu. Kita bawa pujian ini sebagai penyembahan kita. Biar belas kasih-Nya turun atas setiap kita. Mari kita siapkan hati bersama-sama. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus,
Hirana yarabata hiramana yarabata hiramana yarabata sharana yaramana hirabata yaramana hirabata Hirana yarabata yaramana hirabata yaramana yarabata sharana yaramana hirabata yaramana yarabata shirana ramana yarabata hiramana yaramana yarabata shirana yaramana hirabata yaramana yarabata Urabata hirabata sikana rabata hiramana yarabata hiramana yarabata yaramana yaramana yarabata yaramana yarabata Urabata yarabata sikirana rabata kiramana yarabata yaramana yarabata bata yaramana yarabata yarabata yaramana yarabata yarabata yaramana yarabata Urabata yarabata sikirana ramana yarabata 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 yaramana yarabata yarabata yaramana yarabata Sendere yarabata katus, yarabata yarabata mare katus, mare syam, mare katus, Urabata mare syam. yarabata sikirana rabata Kirana yaramana sendere yarabata katus. yaramana yarabata yarabata yaramana yarabata 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 Mare yarabata katus, mare yarabata syam, mare katus, mare syam. Urabata yarabata sikira ramana yarabata yaramana yaramana yarabata yarabata yaramana yarabata yaramana yarabata Mare syam, yaramana yarabata mare katus. Urabata yarabata sikira yaramana yarabata yarabata yaramana yarabata 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 Kira rabata yaramana yaramana yarabata yarabata yaramana yarabata 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 yaramana yarabata 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 Urabata hiraya rabata hirabata shikana ramana yarabata hirabata yaramana yarabata hirabata yarabata shikana ramana yarabata hiramana yarabata yaramana yarabata yarabata Urabata yarabata shikana yarabata hirana yarabata yarabata shirana yaramana yarabata hirabata yaramana yarabata hirabata yaramana yarabata Urabata hirabata shikira ramana yarabata hirabata yaramana yarabata yaramana yarabata yaramana yarabata hirabata yaramana yarabata shirana yaramana yarabata Urabata hirabata sikira ramana hirabata hirabata yaramana hirabata yaramana yarabata yaramana yaramana hirabata yaramana yarabata Ora mahasera Ora mahalana shikarana manaya Ora mahalana sera mashikara Ora mahasera makalana mashikara Ora mahalana shikarana mashikara Ora mahashala namakalana shikarana mashikara Ora mahashera nakalana sera masera makalana sekara Ora mahasera nakalana kakasera mashikara Kiala nakakalana shela namakalana shikarana 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 Jangan takut anakku, Oh yes jangan takut. Benar Peganglah janjiku. Yes Aku memegang perjanjianku dengan engkau. Amin Terima kasih Terima Tuhan. kasih Terima kasih Tuhan. Rasakan api kemuliaan itu membakar hatimu saat ini. Biarkan rohmu terus berkobar-kobar di dalam dia, yang mencurahkan rahmatnya malam hari ini di dalam hati kita masing-masing. Oh, we praise you Lord, we thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk urapan baru yang kau berikan bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih untuk urapan kesegaran yang kau berikan bagi setiap kami yang malam hari ini mungkin merasakan kelelahan. Terima kasih untuk urapan kesembuhan yang kami terima pada saat malam hari ini kami di dalam kesakitan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk urapan baru yang kau berikan bagi setiap kami. Menyegarkan manusia roh kami.
memenuhi tabung minyak kami. Biar roh kami terus bernyala-nyala di dalam Engkau. Kami tidak mudah letih, kami tidak mudah lelah, tapi kami mau terus ada di dalam roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sahabat terkasih, kita kembali mau nyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Firman-Nya sungguh menjadi manusia, tinggal di antara kita. Kita mau sambut firman yang akan disampaikan oleh Pak Paulus dan Bu Vila bagi setiap kita malam hari ini. Mari kita bawa pujian ini sebagai doa kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat kami. Kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Engkau terang bagi setiap jalan kami. Mari malam hari ini Engkau yang menerangi Pak Paulus dan Bu Vila untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar firman-Mu itu hidup di dalam setiap kami. Kami siapkan hati Bapa, biar firman yang Kau taburkan itu, benih itu menjadi tumbuh dan kami boleh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Engkau pimpin menikmati firman-Mu. Amin. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Jelas. Bapak Ibu, boleh nyalain kameranya supaya ada interaksi di antara kita. Selamat Natal bagi kita semua. Damai dan sukacita Natal tetap ada di dalam hati kita. Malam hari ini adalah komsel besar terakhir kita di tahun 2023.
Jadi tema malam hari ini selain tema Natal, juga kita akan merefleksikan perjalanan sepanjang tahun 2023 yang kita sama-sama tahu bahwa komunitas kita, artinya saya dan Villa mengajak sepanjang 2023 mulai dari akhir tahun lalu untuk masuk ke dalam tema tahun iman, artinya melangkah dengan iman. Nah, apakah selama ini kita sudah melangkah dalam iman sepanjang tahun ini? Apa itu melangkah dalam iman? Meskipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata pemazmur. Jadi, ketika kita melangkah di dalam iman, bukan berarti kita selalu berada di padang rumput yang hijau, tetapi ada kalanya kita berada di dalam lembah kekelaman. Namun, aku tidak takut bahaya, sebab Sang Gembala Agung menyertai kita. Oke. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk menyiapkan Injil Matius, tapi sebelumnya saya akan minta perhatian Bapak Ibu untuk mendengarkan saja. Nanti siapkan aja Injil Matius. Malam hari ini saya akan berusaha untuk menarik sebuah benang merah mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kelahiran Yesus. Kenapa Yesus harus lahir? Untuk apa dia lahir? Saya akan berusaha perlahan-lahan, dan Bapak Ibu cukup memberikan perhatian untuk mendengarkan. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, di komsel yang terakhir di tahun ini, kami melewati segala badai gelombang, namun kami tetap teguh berdiri karena Engkau beserta dengan kami. Pada malam hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh-Mu membuka hati kami, pikiran kami. Singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami orang-orang kecil dan sederhana ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saya akan memulai dari kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Pada awal mulanya ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, kita sama-sama tahu, saat itu manusia mengalami sebuah relasi yang sempurna dengan Tuhan. Manusia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi, meliputi manusia, sehingga Alkitab mengatakan sama sekali mereka telanjang tapi tidak merasa malu. Kenapa? Kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Sesudah kejatuhan manusia, kapan kejatuhan itu dimulai? Ketika manusia menerima tawaran iblis. Saya sebetulnya sudah pernah membawakan ini sekali waktu praise and worship di Kim Taigon, cuman karena yang hadir tentu saja tidak sebanyak sekarang ini. Iblis sudah ada sebelum manusia diciptakan. Ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, iblis tidak dapat menyentuh manusia. Kenapa? Karena manusia belum berdosa.
Karena manusia belum berdosa, maka tidak ada celah buat iblis. Bapak Ibu, perhatikan. Ketika Anda dan saya berdosa, maka saat itu kita membuka celah buat iblis. Manusia pertama sebelum berdosa, tidak ada celah buat iblis. Iblis tidak dapat menghampiri manusia. Iblis mencoba mendekati manusia. Lewat apa? Lewat sesama ciptaan. Apa itu? Ular. Dia mendekati manusia melalui ciptaan juga. Ular yang dikisahkan berbicara dengan perempuan dan kemudian menawarkan sesuatu yang menurut dia lebih indah daripada apa yang Tuhan tawarkan. Sesudah itu kemudian dikisahkan manusia pertama menerima tawaran iblis itu, yang kita sama-sama sudah tahu. Kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang kita kenal sebagai proto-evangelium, yaitu apa? Injil atau kabar sukacita pertama. Jadi kabar sukacita pertama atau Injil bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi Kejadian bab 3 ayat 15. Kenapa? Karena pada hari manusia jatuh ke dalam dosa, yang artinya manusia harus mengalami kebinasaan kekal. Pada saat itu juga Allah menyampaikan sebuah berita Injil pertama, kabar baik pertama. Bunyinya ini. Kejadian 3 ayat 15. Allah berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, iblis, dan perempuan ini. Antara keturunanmu," keturunan siapa? Iblis. "Dan keturunan perempuan ini. Keturunannya," artinya keturunan perempuan ini, "akan meremukkan kepalamu." Jadi nanti akan ada keturunan dari manusia yang akan menghancurkan iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nanti manusia suatu ketika akan menghancurkan iblis, tetapi tetap manusia itu juga mengalami sebuah cedera, tumitnya. Oke. Allah menjanjikan akan lahirnya keturunan yang akan menghancurkan iblis. Yang dengan kacamata pandangan iman kita, kita tahu bahwa itu adalah Mesias, Yesus Kristus, Dia yang lahir bagi kita. Karena manusia sudah berdosa, yang tadinya diliputi oleh kemuliaan Allah tanpa dosa, sekarang manusia menjadi berdosa. Ketika manusia berdosa, artinya dalam diri manusia, gen manusia, darah manusia saat ini tidak lagi sempurna. Sudah korup, sudah tercemar. Apapun yang dilahirkan oleh manusia, dan kita tahu bahwa manusia pertama itu satu pasang. Seluruh manusia berasal dari satu pasang itu, yaitu Adam dan Hawa. Karena dosa sudah ada pada Adam dan Hawa, maka apapun yang dilahirkan juga sudah tercemar dengan dosa. Bapak Ibu setuju dengan saya? Sudah tercemar dengan dosa. Jadi di dalam diri manusia muncul dua jenis benih. Ada benih yang baik, tapi juga ada benih yang jahat. Lalu kemudian tiba-tiba sesudah kisah kejatuhan manusia itu, kita sama-sama tahu bahwa kisah selanjutnya dikisahkan tentang manusia pertama itu melahirkan
dua anak. Dua anak itu yang satu bernama Kain, yang satu bernama Habel. Itu melambangkan dua jenis benih. Yang jahat dan yang baik. Dan kita lihat yang jahat ini dipakai oleh iblis untuk membinasakan yang baik. Dikisahkan Kain membunuh Habel. Benih yang jahat ini dari awal mula selalu ingin menghancurkan benih yang baik ini. Kenapa? Supaya nanti tidak ada keturunan yang akan dilahirkan yang untuk menghancurkan kepala iblis. Iblis sudah tahu bahwa nanti akan lahir keturunan yang akan menghancurkan dia. Jadi iblis berjuang untuk menghancurkan semua yang baik itu. Supaya apa? Supaya tidak akan melahirkan yang baik. Tapi kita sama-sama tahu, sesudah Kain membunuh Habel, Adam dan Hawa dikaruniai satu orang anak lagi yang bernama Set. Kenapa saya cerita kayak begini? Supaya Bapak Ibu mengikuti alurnya. Meskipun yang jahat sudah membinasakan yang baik ini, tetapi Allah tetap membangkitkan gadis keturunan dari yang baik, yaitu Set. Dari Set ini, kemudian mulai lahir sampai ke zaman Nuh. Dan dikisahkan pada zaman Nuh itu, iblis lagi-lagi ingin menghancurkan semua umat manusia. Dia mulai merancangkan segala yang jahat dan mempengaruhi seluruh muka bumi. Yang dikisahkan dalam kisah Nuh itu bahwa seluruh muka bumi penuh dengan kejahatan dan Allah ingin membinasakan semuanya itu dengan air bah. Tapi di tengah segala manusia yang jahat, Allah tetap memegang janjinya akan ada keturunan yang akan menghancurkan iblis. Muncul Nuh. Dan di Alkitab dikatakan Nuh hidup berkenan di hadapan Allah. Benih baik ini tetap terpelihara. Kemudian dari Nuh mulai melahirkan keturunan yang sampai yang kita kenal, Abraham. Abraham terpilih untuk meneruskan benih baik ini. Dari Abraham kemudian dijanjikan dia akan memiliki seorang anak. Yang bernama siapa? Ishak. Artinya dari Abraham, benih baik akan melahirkan benih baik. Ishak. Yang disebut sebagai anak terjanji. Lagi-lagi iblis tidak tinggal diam. Iblis membangkitkan siapa? Ismail. Kalau kita lihat, Kain muncul lebih dulu daripada Habel. Ismail muncul lebih dulu daripada Ishak. Tetapi Allah tetap memilih Ishak meskipun dengan segala pergumulan. Jalan pintas yang dipilih oleh Abraham, tetapi tetap Ishak. Dari Ishak kemudian mulai lahir lagi berapa anak? 2 anak. Esau dan Yakob. Yang dipilih yang mana? Yakob. Esau adalah benih yang tidak baik. Lagi-lagi kita lihat, yang muncul pertama adalah selalu yang tidak baik. Kenapa? Karena yang tidak baik ini ingin menguasai untuk membinasakan yang baik tadi itu. Akhirnya kita sama-sama tahu. Dari Abraham, Ishak, Yakob, kemudian lahirlah Israel. Israel diperbudak 430 tahun di Mesir. Yang menggambarkan apa? Dari keturunan benih baik ini yang nanti akan melahirkan Mesias,
lagi-lagi dikuasai dan diperbudak oleh Firaun. Firaun melambangkan kekuasaan iblis. Benih yang jahat selalu ingin menghancurkan benih yang baik. Kemudian mulai dikisahkan sampai kita tahu tentang kelahiran Yesus Kristus, Bapak Ibu. Saya mengajak kita sekarang untuk melihat dari Injil Matius. Injil Matius bab 1 ayat 17. Injil Matius 1 ayat 17. Silsilah ini saya sangat-sangat menyarankan Bapak Ibu untuk sering-sering membacanya. Di sini, di dalam silsilah ini, nanti kita akan melihat bahwa Allah tetap memilih orang-orang meskipun mereka tidak sempurna. Yakub, penipu. Kemudian di dalam situ ada Daud yang jatuh ke dalam dosa. Salomo yang jatuh ke dalam penyembahan berhala dan sebagainya. Matius bab 1 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Maksudnya begini. Keturunan pertama dihitung dari Abraham. Kenapa bukan dari Nuh? Karena Abrahamlah dimulai silsilah keluarga ini. Abraham, Ishak, Yakub, dan sebagainya sampai 14 keturunan sampai ke Daud. Kemudian dari Daud, 14 keturunan lagi sampai kepada pembuangan ke Babel. Dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus ada 14 keturunan. Jadi totalnya ada berapa? 3 kali 14 keturunan. Artinya Allah adalah Allah yang berproses. Allah tetap memilih, tetap memimpin, tetap mengguide orang-orang yang Dia pilih meskipun tidak sempurna untuk melahirkan kesempurnaan, yaitu Kristus. 3 kali 14 keturunan untuk melahirkan seorang Kristus, mau mengatakan betapa kelahiran Kristus dirancang sedemikian rupa oleh Allah sampai lahir ke dunia ini. Sekarang kita lihat. Di saat Yesus lahir, Bapak Ibu tahu iblis membangkitkan siapa? Iblis membangkitkan Herodes. Kita baca bersama-sama. Matius bab 2 ayat 13. Matius bab 2 ayat 13 sampai 23. Sekarang kita akan masuk ke dalam permenungan Injil ini. Bapak Ibu, malam ini agak panjang tidak masalah ya, karena malam terakhir. Matius 2 ayat 13. Sesudah Yesus lahir, iblis tidak tinggal diam, dia membangkitkan siapa? Herodes. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Iblis tidak pernah tinggal diam. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan berpikir, kenapa Allah tidak melakukan sebuah tindakan membinasakan Herodes sehingga Yesus bisa lahir dengan aman? Kelahiran Yesus dirancangkan sedemikian rupa untuk menggenapi setiap
setiap firman dan perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat. Ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak, Ibu, Suster. Israel diperbudak di Mesir. Kemudian Israel dari Mesir dipanggil keluar di bawah pimpinan Musa. Israel adalah anak Allah. Yang boleh dikatakan anak Allah yang gagal. Tetapi ada sebuah ayat firman Tuhan yang pernah diucapkan, dari Mesir kupanggil anakku. Israel melambangkan anak yang gagal, harus digantikan oleh seorang anak yang tidak gagal. Israel adalah anak Allah. Yesus lebih lagi melambangkan keseluruhan Israel. Dia adalah anak Allah yang sesungguhnya. Israel diperbudak di Mesir, kemudian keluar dari Mesir. Yesus juga pergi ke Mesir, dan dia harus bersembunyi dari murka Herodes, sampai kemudian dia juga dipanggil dari Mesir, kupanggil anakku. Artinya apa? Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan umat manusia, sekaligus untuk menggenapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk menggenapi apa yang pernah dia ucapkan. Dan Yesus Kristus adalah penggenapan yang sempurna dari seluruh janji Allah. Ia akan disebut orang Nazaret. Dan Allah izinkan putranya mengalami persoalan demi persoalan, sehingga tinggal di Nazaret untuk menggenapi firman ini. Bapak Ibu, kelahiran Yesus berbarengan dengan kematian banyak anak-anak dan bayi. Bapak Ibu, saat Yesus lahir, banyak sekali
jiwa-jiwa yang tidak berdosa yang dibunuh. Di dalam Injil, Yesus tidak pernah mengatakan untuk mengenangkan kelahirannya. Kenapa? Karena pada saat dia lahir, begitu banyak jiwa-jiwa tak berdosa yang mati dibunuh karena perbuatan iblis. Tetapi Yesus selalu meminta kita untuk mengingat kematiannya. Saya kasih sebuah ayat. Yesus selalu meminta kita mengingat kematiannya. Kenapa? Karena kematiannya membawa kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Lukas bab 22 ayat 19 bunyinya begini. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Malam perjamuan terakhir sebelum Yesus mati, dia meminta para murid selalu melakukan hal yang sama untuk mengenangkan kematiannya. Kenapa tidak mengenangkan kelahirannya? Karena kelahirannya berbarengan dengan pembunuhan begitu banyak jiwa yang tak berdosa. Jadi di tengah kita merayakan kelahiran Yesus, merayakan Natal, sebetulnya di situ banyak juga kematian karena perbuatan iblis. Kelahiran Yesus adalah bukti penggenapan janji Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak, Ibu, Suster, kelahiran Yesus yang kita rayakan ini, kita bukan merayakannya dengan pesta pora. Kenapa? Di tengah kelahiran Yesus, banyak jiwa yang meninggal. Kelahiran Yesus adalah bukti bagi kita semua bahwa saat ini benih baik, keturunan yang dijanjikan, yang meskipun harus melewati segala tantangan dan rintangan, abad demi abad telah tergenapi sempurna. Itulah Natal. Yesus, benih yang baik, telah lahir ke dunia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apakah Yesus lahir, kemudian setiap manusia langsung seketika saja selamat? Tentu saja tidak. Dia lahir, dia membawa sukacita bagi manusia yang berkenan kepadanya. Yesus Sang Firman yang menjadi manusia akan melepaskan manusia dari perbudakan dosa melalui nanti kematiannya di kayu salib. Jadi Natal adalah permulaan penggenapan janji Tuhan. Dan janji itu akan tergenapi sempurna di saat kapan? Paskah. Natal adalah permulaan kita masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan. Dan penggenapan itu menjadi sempurna pada saat Paskah. Bapak Ibu, merayakan Natal, Natal adalah awal. Merayakan Natal harus mengiring kita menyongsong Paskah. Penggenapan janji Tuhan sempurna, mati di kayu salib bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal Bapak Ibu, Suster semuanya. Masih suasana Natal ya. Kita lanjutkan. Saya ingin kita merefleksi tentang tagline kita tahun yang lalu, melangkah dengan iman. Ini tagline di awal tahun saat kita memasuki tahun 2023. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Komsel malam ini juga komsel terakhir kita di tahun ini. Banyak hal yang sudah terjadi sepanjang tahun 2023. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus merefleksikan kembali. Apakah sepanjang tahun ini saya sudah melangkah dengan iman? Atau saya memilih berjalan di zona aman? Atau kita masih berjalan di dalam ketakutan dan kebimbangan? Atau saya masih mengandalkan kekuatan saya? Mari kita baca dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya bacakan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita garis bawahi, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Poin untuk melangkah dengan iman adalah fokus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mempraktekkan apa yang Tuhan katakan. Fokus kepada apa perkataan Tuhan dengan masalah yang sedang Anda hadapi. Di kisah bacaan Yesus berjalan di atas air, murid-murid mengalami masalah, badai, angin sakal, dan dikatakan mereka sangat ketakutan. Tetapi di situ segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi di situ dikatakan, kita garis bawahi apa yang Yesus katakan kepada Petrus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Datanglah." Saat Petrus fokus kepada perkataan Tuhan dan taat melangkah, walaupun yang diinjak itu air, dikatakan Petrus bisa berjalan di atasnya. Mujizat bisa berjalan di atas air dialami juga oleh Petrus. Bukan hanya Yesus yang berjalan di atas air. Saat Petrus fokus kepada Yesus. Tetapi saat Petrus mulai merasakan angin, mulai main perasaannya, dan fokus kepada kenyataan yang dia injak itu air, dia mulai tenggelam. Dikatakan tadi di ayat 29 sampai 31, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi dari kisah ini kita bisa belajar satu poin penting. Yang menentukan kesuksesan perjalanan iman kita adalah
fokus berjalan sesuai dengan perkataan Tuhan, bukan suara angin dan yang lain-lain, bukan kenyataan ini air. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sepanjang tahun 2023, bagaimana perjalanan iman kita? Apakah kita sempat hampir tenggelam seperti Petrus karena kita mulai fokus kepada perasaan, bukan kepada janji Tuhan? Mulai fokus kepada kenyataan, ini air loh, bukan aspal. Yang saya injak ini air. Mulai fokus kepada kenyataan, dokter sudah vonis stadium akhir. Masih mau berharap pada Tuhan. Kenyataan bulan ini bisnis defisit lagi. Masih mau melayani. Kenyataan suami udah gak pulang-pulang. Masih mau doain dia. Kenyataan yang Anda dengar berita buruk. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut, aku di sini. Kita diberi kebebasan untuk memilih mendengar yang mana. Mendengar perkataan Tuhan atau mendengar angin. Angin yang bertiup, perkataan manusia, gosip-gosip, berita buruk yang datang. Itu semua adalah angin. Saya ingin men-sharingkan perjalanan panggilan saya sendiri dan pelayanan kami di dalam KPH ini. Saat Tuhan menyuruh kami berjalan terus di dalam pelayanan ini, apakah yang kami injak saat itu jalan rata, aspal? Kalau saya melihat ke belakang, yang terjadi sungguh seperti Petrus. Kami disuruh berjalan di atas air. Yang secara manusia kami akan berkata, nggak mungkin, impossible, mustahil, kalau kami mampu melakukannya. Hari ini komsel kita yang 100 ke-22. Saya tidak pernah berpikir saya bisa membawakan firman untuk satu pertemuan saja. Tapi hari ini sampai ke komsel 122. Tuhan mampukan. Ketika masuk pelayanan ini ada begitu banyak rintangan, baik internal di dalam keluarga, kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak yang harus menjadi prioritas kami sebagai orang tua. Saat itu, bisnis kami belum pulih setelah pandemi. Tantangan-tantangan baru di awal 2023. Waktu itu kami baru kembali dari Bali dengan segala keterbatasan dana karena kami mengalami defisit demi defisit setiap bulan. Dan kami harus berbicara tentang iman, berjalan di atas air. Tuhan izinkan kami melewati itu dulu, baru bisa bicara. Dengan segala keterbatasan dana, dengan tim yang terbatas karena waktu itu pandemi, dan segala sumber daya. Tetapi begitu banyak jiwa yang harus dilayani. Tuhan hanya minta satu, percayalah kepadaku. Berjalanlah terus. Itu sungguh-sungguh Tuhan meminta kami berjalan di atas air, Bapak Ibu. Ketika saya tidak melihat air itu, saya belajar berjalan dengan iman. Sambil fokus terus mendengar dan mempraktekkan firman Tuhan. Tetap ada angin sakal, tetap ada badai. Tetapi ketika saya tetap fokus kepada perkataannya, badai itu akan berhenti. Dikatakan di dalam ayat tadi juga, akhirnya badai itu reda. Saat itu kami diberi ayat peneguhan ini. Saat saya ragu, benarkah kami harus terus berjalan
melayani di KPH ini? Benarkah ini suara Tuhan? Sementara kenyataan yang kami injak itu air. Kami bukan melayani dengan kondisi kami, kondisi bisnis yang sudah mapan, stabil, dan terpenuhi. Saat kami melayani, benar-benar kami sedang defisit. Dan itu bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bisnis yang harusnya butuh fokus, perhatian untuk kami bangkit kembali setelah pandemi. Tapi Tuhan suruh kami berjalan di dalam pelayanan ini. Masih bisakah kami terus berjalan di dalam pelayanan? Tuhan jawab saya melalui ayat ini. Tuhan berikan ayat ini saat saya sedang tidur. Rawatlah mereka, dan jika kau belanjakan lebih, aku akan menggantinya saat aku kembali. Tuhan kasih ayat ini juga ke Pak Paulus di waktu yang berbeda, saat dia sedang bergumul juga di dalam doa. Itu suara Tuhan. Ketika kita mendengar suaranya, kita masih diberi kebebasan mau dengar yang mana, mau fokus yang mana. Saat kami memutuskan untuk terjun bersama-sama dalam pelayanan ini, sungguh-sungguh membutuhkan melangkah dengan iman. Kami punya 3 anak yang secara pendidikan kami harus support terus. Akhirnya berjalan dengan iman, melangkah di atas air, berjalan di atas air. Akhirnya kami melewati badai dan angin sakal itu. Perlahan-lahan kami melihat Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Saya pernah sharingkan toko kami yang sudah mati, tidak ada penyewa selama 3 tahun. Ketika kami ingin memulainya lagi, Tuhan hidupkan kembali dan datangkan penyewa dengan permintaan produk untuk kami suplai 1 toko penuh. Tuhan kasih kami lihat bahwa kami berjalan di atas air, sesuatu yang mustahil, tidak pernah terpikirkan, nggak masuk di akal. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia cukupkan yang kami butuhkan melalui usaha dan pekerjaan kami, dan selalu tepat pada waktunya. Angin lain, apa yang kami alami? Saya pribadi, ketika kami melayani di dalam KPH ini, ada yang bilang, oh Villa sudah bangkrut, makanya dia mulai cari uang di dalam pelayanan. Itu angin. Angin yang Anda dengar, itu bisa menenggelamkan kita. Kalau kita fokus kepada perasaan, kita akan tenggelam. Saya pasti tenggelam kalau saya fokus kepada perkataan-perkataan itu. Saya pasti berhenti untuk terus berjalan. Akhirnya ketika kami taat, begitu banyak mujizat, penghiburan, peneguhan yang Tuhan nyatakan sepanjang tahun 2023. Secara pribadi, dalam keluarga kami, saya melihat Tuhan bekerja, menjamah hati anggota-anggota keluarga kami yang tadinya tidak mendukung pelayanan ini. Bahkan Tuhan bawa mereka mengalami Tuhan satu persatu. Anggota keluarga yang tadinya alergi dengan bahasa roh, mulai mendapatkan bahasa roh dan mendoakannya. Mulai mengalami hadirat Tuhan di dalam berdoa. Bisa memuji dan menyembahnya sambil bercucuran air mata. Yang alergi membaca firman Tuhan, mulai mempunyai kerinduan membaca firman Tuhan setiap hari. Kehidupan rohani bukan lagi rutinitas, tetapi menjadi sebuah kerinduan, sebuah relasi dengan Tuhan. Begitu indahnya Tuhan bekerja. Begitu mengagumkan cara kerja Tuhan. Anak-anak makin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Mereka makin belajar mengasihi Tuhan.
yang tadinya saya pikir saya sudah terlambat. Saya tidak mendidik mereka dari kecil untuk mengenal firman. Tetapi Tuhan jadikan itu menjadi kenyataan dengan caranya. Belum lagi penghiburan-penghiburan dan kemenangan-kemenangan yang Tuhan kasih lihat di dalam pelayanan. Kita semua yang di dalam KPH ini melihat dan mengalaminya. Pelayan-pelayan KPH yang diurapi dan dipakai Tuhan begitu luar biasa selama tahun 2023 ini. Ada tim saat teduh. Setiap hari pelayan-pelayan firman, pelayan pujian, doa. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kesaksian-kesaksian teman-teman kita di KPH, baik yang di-share di grup maupun yang japri untuk privasi, saya melihat mereka yang ikut berjalan dengan iman, sungguh mengalami mujizat, sungguh mengalami kemenangan. Kesaksian-kesaksian sepanjang tahun ini, suami istri dipulihkan, suami yang bertobat, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa, mulai bertobat dengan RPH, mulai mau melayani bersama-sama. Itu semuanya janji-janji Tuhan. Sakit yang disembuhkan, kelepasan dari kuasa gelap, anak-anak yang berbalik kepada Tuhan. Semua itu terjadi ketika mereka berani melangkah dengan iman. Ketika mereka mau taat kepada firman Tuhan. Melangkah dengan iman tentu bukan langkah biasa-biasa. Jalan yang biasa-biasa tidak butuh iman, Bapak Ibu. Berjalan di atas aspal tidak butuh iman. Anda bisa berjalan dengan kekuatan Anda sendiri. Tetapi untuk berjalan di atas air, Anda butuh iman. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami kenyataan yang mustahil untuk kita lewati. Sesuatu yang tidak mungkin secara logika untuk kita lewati. Tetapi kalau Tuhan yang suruh Anda untuk berjalan, percayalah Dia sudah ada di seberang sana, menanti Anda dan saya. Di penghujung tahun ini, mari kita lihat kembali ke belakang. Bagian-bagian yang sudah kita lewati. Sudahkah kita melangkah dengan iman? Sudahkah kita taat kepada firman? Sudahkah kita mempraktekkan firman Tuhan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Atau mungkin saat ini ada yang sudah mulai tenggelam karena kurangnya iman. Mari kita mulai bangkit kembali. Fokus kembali kepada apa perkataannya untuk Anda dan saya. Mulai taat kembali kepada firman-Nya. Tuhan masih setia dengan janjinya. Dia masih di seberang sana menanti Anda dan saya sampai kepadanya. Dan mendapati kita mempunyai iman. Kita mau masuk tahun yang baru 2024. Mari yang sudah mulai tenggelam, yang sudah mulai suam-suam kuku, yang sudah mulai ragu, kita mau bangkit kembali. Kita mau fokus kembali mendengar suara Tuhan, bukan suara yang lain, bukan angin yang lain. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita masuk ke dalam doa, kita siapkan lagu.
api kemuliaan-Mu. Kita mau sujud di hadapan-Nya, membawa seisi rumah kita. Kita rindu untuk mengalami Dia malam hari ini. Kami berkumpul, Tuhan. Kami berkumpul, Tuhan, di hadapan tata-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Angkat suaramu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Nyanyikan dengan iman. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan, Biar belas kasihan-Mu Bapa Angkat kedua tanganmu. penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh
Angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh. Sembah Dia di dalam roh. Biarkan musik tetap mengalun. Bapak, Ibu, Suster, mungkin banyak di antara kita yang masih berada di dalam kesedihan. Tuhan, kenapa sepanjang 2023 ini mukjizat belum terjadi? Keluargaku belum dipulihkan. Ekonomiku belum dipulihkan. Mungkin banyak yang bertanya di dalam hati. Bapak Ibu, kami pun mengalaminya. Namun kita percaya saatnya akan tiba. Janji Tuhan itu ya dan amin. Akan datang harinya pemulihan itu terjadi. Akan datang harinya keluargamu akan dipulihkan.
Ekonomimu akan dipulihkan. Amin. Akan datang saatnya melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, saat yang begitu indah, ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, dengan darah Yesus Putra-Mu yang tertumpah di kayu salib. Kami tidak masuk dengan darah kambing domba, tetapi kami masuk dengan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Segala kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di angkasa, di dalam kegelapan, yang mengikat anak-anak-Mu, yang mengikat keluarga mereka saat ini di alam roh, kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan yang mengikat anak-anak-Mu, yang mengikat cucu-cucumu, yang mengikat keturunan-Mu, yang ingin menghancurkan keluarga-Mu, saat ini kita sepakat, kita mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah saat ini Tuhan Kau menjamah anak-anak kami. Engkau membawa mereka keluar dari lumpur dosa. Engkau membuka hati dan pikiran mereka. Engkau mencurahkan rahmat-Mu yang berlimpah-limpah. Kami percaya keluarga kami akan mengalami pemulihan. Bapak Ibu, percayalah, saatnya akan tiba. Engkau bukan lagi mendengar kesaksian orang, tetapi Engkau sendiri akan bersaksi. Keluargamu akan dipulihkan. Tetaplah melangkah dalam iman. Terima kasih Tuhan. Mungkin sepanjang tahun 2023 ini masih begitu banyak ekonomi yang masih belum pulih Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi Tuhan, sungguh amat baik adanya. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Kami percaya hari itu akan tiba Tuhan, di mana Engkau akan mengangkat semua awan-awan gelap yang menutupi bisnis, usaha, pekerjaan kami. Engkau akan pulihkan, Engkau akan buka pintu, Engkau akan buka terobosan-terobosan baru. Asalkan kami tetap melangkah dengan iman, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati sepanjang tahun ini sampai pada malam yang komsel yang terakhir di tahun ini. Ini adalah sebuah mukjizat daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya merasakan masih ada beberapa orang, engkau tetap masih takut. Tuhan katakan kepadamu, jangan takut anakku. Aku di sini. Aku bersamamu. Jangan takut. Engkau yang masih merasakan ketakutan itu, angkat tanganmu saat ini. Segala roh-roh ketakutan, roh-roh kebimbangan, roh kekhawatiran, segala kecemasan, saat ini aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Enyah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Segala Yesus. roh ketakutan keluar. Segala roh ketakutan dipatahkan,
Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir saat ini. Dia memberikan roh kekuatan yang baru, keberanian untuk engkau percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Jangan takut anakku. Percayalah kepadanya. Ketika dia mengatakan jangan takut, berarti ada masa depan yang penuh pengharapan bagimu. Percayalah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyongsong tahun yang baru. Kami akan memasuki tahun yang baru yang kami canangkan sebagai tahun doa. Kami akan lebih tekun lagi berdoa. Kami akan lebih kuat lagi berdoa. Karena melalui doa kami akan memenangkan pertempuran demi pertempuran. Amin. Amin. Yang mungkin saat ini, tahun ini belum kami capai, tetapi di tahun depan kami akan menggapainya Tuhan. Amin. Kami akan berjuang karena kami semua adalah prajurit-prajurit. Melalui doa peperangan kami akan tampil sebagai pemenang. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, yang masih terpuruk di tahun ini akan mengalami mujizat. Amin. Biarlah hidup kami akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk indahnya malam ini. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap anggota keluarga mereka. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan dimanapun juga mereka berada. Engkau memberkati setiap pelayanan mereka, baik di komunitas ini ataupun dimanapun juga mereka melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau jauhkan dari segala yang jahat. Engkau berkati juga Tuhan mereka yang telah mensupport pelayanan ini lewat tenaga, pikiran, materi. Engkau berkati Tuhan, Engkau kembalikan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah musik tetap mengalun. Rasakan kehadiran Tuhan. Mengucap syukur di dalam hati kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam hatimu ucapkan terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berfoto, mungkin saya mau menyampaikan sesuatu.
Kita akan masuk ke menyongsong tahun yang baru yang kita canangkan sebagai tahun doa. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita akan memulai hari pertama untuk kita doa bersama, yaitu selama 7 hari. Hari pertama tanggal 31, yaitu malam tahun baru. Mungkin tidak akan mengganggu tahun baru Bapak Ibu, karena kita akan memulainya jam 9, sekitar 45 menit selesai, maksimum 1 jam. Nah, hari kedua tanggal 1 sampai penutupnya tanggal 6. Bapak Ibu bisa ambil bagian. Teristimewa pada saat penutup pas berbarengan dengan praise and worship, kita akan berkumpul bersama. Tujuannya apa? Kenapa 7 hari kita berdoa? Kita mau memasuki tahun yang baru benar-benar dengan penyerahan yang total kepada Tuhan. Seperti Musa minta penyertaan Tuhan ketika dia di padang gurun. Musa berkata, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan saya tidak mau melangkah. Kita mau memasuki tahun yang baru. Mungkin tahun ini Bapak Ibu belum mengalami sesuatu. Kami pun mengalaminya. Kami harus berbicara tentang iman di tahun 2021, 2022. Kami harus berbicara tentang iman, melayani konseling dan sebagainya, dan menyaksikan pemulihan-pemulihan. Tetapi bisnis kami masih defisit bulan demi bulan, bulan demi bulan, sampai beberapa tahun karena pandemi. Tetapi di tahun ini kami melihat cahaya. Bapak Ibu juga akan mengalaminya. Kita semua akan mengalaminya. Asalkan kita tekun berjalan di dalam iman. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan PW di Batam kok diundang. gimana? PW di Batam. Oke. Ini ada. Oke, saya tambahkan setelah praise and worship di Jakarta tanggal 6, kita akan praise and worship lagi di Batam. Jadi mungkin peserta dari Batam boleh bergabung, akan diadakan tanggal 16. Nanti kita akan share di grup ya. Oke, itu aja pengumumannya. Kita mau foto sekarang.